Halo, apa kabar? Salam jumpa saudara, senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. BPBD Flores Timur terus salurkan bantuan logistik bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi. Kasus Jalan Pen Kejari Lembata tahan kuasa Direktur CV Lembata Jaya. SLB tingkat SD Arca Mister Watowiti butuh sentuhan. Saudara, 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Aldi Soai. Dan saya Giti Berkanis. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali berita pertama dari Kabupaten Flores Timur, Saudara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur terus menyalurkan bantuan logistik kepada warga rentan yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Bantuan tersebut diberikan dengan prioritas kepada kelompok rentan seperti lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak, serta memberikan perhatian khusus bagi kesehatan warga akibat guyuran abu vulkanik selama ini. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur, Frederick Moat Aeng kepada TVRI menjelaskan, bantuan logistik baik itu bantuan berupa air bersih layak konsumsi dan bantuan makanan siap saji terus dilakukan kepada warga terdampak erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki di Kecamatan Wulanggitang dan Ilebura. Bantuan disalurkan dengan prioritas logistik bagi warga rentan seperti lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak. Untuk masalah kesehatan serta pendidikan anak-anak serta lahan pertanian warga di wilayah ini, pihaknya pun terus melakukan koordinasi lintas sektor untuk mendapatkan intervensi langsung oleh pihak dinas teknis. Jadi berkaitan dengan intervensi lainnya, kita berusaha untuk semua logistik yang masih berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan kita distribusikan kepada masyarakat. Kemarin kita sudah distribusikan air mineral, itu sudah lebih dari 3.000 dos. 3.000 dos itu sudah di Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ilebura untuk masyarakat desa terdampak, juga sekolah-sekolah yang ada di 2 kecamatan tersebut. Frederick menjelaskan selain menyalurkan bantuan logistik, tim BPBD Kabupaten Flores Timur juga melakukan penyiraman air di jalan raya, jalan utama, Trans Maumere Larantuka, serta lorong-lorong desa untuk mengurangi dampak debu vulkanik. Pihak kecamatan secara rutin mendistribusikan masker dari pemerintah daerah untuk digunakan masyarakat guna menghindari paparan debu vulkanik. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, penyidik Kejaksaan Negeri Lembata akhirnya menahan kuasa Direktur CV Lembata Jaya. Penahanan ini dilakukan setelah LYL diperiksa kurang lebih 5 jam. Setelah melakukan pemeriksaan kurang lebih 5 jam lamanya, penyidik Kejaksaan Negeri Lembata akhirnya menahan kuasa Direktur CV Lembata Jaya berinisial LYL pada Selasa 17 September siang. LYL merupakan satu di antara 3 tersangka yang ditetapkan Kejaksaan Negeri Lembata buntut dari korupsi proyek pembangunan Jalan Ruas Lera hingga Bani Tobo Lamalela. 2 tersangka lainnya yakni pejabat pembuat komitmen berinisial AP dan konsultan pengawas berinisial YM telah ditahan pada 6 September lalu.
Sebelum dititipkan di lapas kelas 3 Lembata, LYL juga menjalani pemeriksaan medis oleh tim kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lembata. Kepala Kejaksaan Negeri Lembata Yupiter Selan mengatakan tersangka LYL baru bisa memenuhi panggilan ketiga penyidik setelah sempat mangkir 2 kali dengan alasan kondisi kesehatan yang tidak stabil. LYL selaku kuasa Direktur CV Lembata Jaya atau rekanan proyek pembangunan ruas jalan ini dinyatakan bertanggung jawab terhadap kerugian negara senilai 2 miliar rupiah. Hari ini baru tersangka memenuhi panggilan. Jadi ketika tersangka memenuhi panggilan, dari tadi tim penyidik melakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Setelah melakukan pemeriksaan sebagai tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan. Ternyata tersangka dalam keadaan sehat, sehingga tindakan yang kami lakukan adalah melakukan penahanan. Karena 2 PPK dan pengawas sudah kami lakukan penahanan terlebih dahulu. Sehingga hari ini terhadap rekanan yang kami menganggap turut bertanggung jawab, kami lakukan penahanan selama 20 hari. Terhitung hari ini sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024. Untuk diketahui, ruas jalan Lara hingga Bani Tobo Lamalela dibangun dengan nilai kontrak sebesar 5.691.906.362 rupiah. Menurut hasil pemeriksaan penyidik Kejari Lembata, pengerjaan ruas jalan ini tidak sesuai dengan spesifikasi yang diterima pada kontrak kerja. Andri Atagoran, TVRI NTT. Kita ke Timur Tengah Selatan, Saudara. Dokumen petunjuk P19 atau pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi yang diserahkan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2024 lalu pada kasus Tipikor Dana Kapitasi Dinkes Timur Tengah Selatan masih berada di penyidik Satreskrim Polres Timur Tengah Selatan, dan Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan berharap proses ini dapat secepatnya selesai demi memberikan kepastian hukum kepada terduga pelaku maupun masyarakat. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan dan juga sebagai koordinator Jaksa Penuntut Umum Samuel Sine menjelaskan pihaknya telah berulang kali mengirim petunjuk P19 atau pengambilan berkas perkara untuk dilengkapi kepada penyidik Satreskrim Polres Timur Tengah Selatan Unit Tipikor beberapa waktu lalu sesuai jadwal 14 hari untuk dilengkapi penyidik. Selanjutnya waktu diperpanjang lagi 90 hari sejak tanggal 24 Juni 2024. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan dan koordinasi untuk dipenuhi dan dilengkapi penyidik. Yang menambahkan pihaknya akan kembali berkoordinasi kepada penyidik untuk segera melengkapi berkas P19 dan selanjutnya memberikan petunjuk lanjutan P20, pemberitahuan bahwa waktu penyidikan telah habis serta peningkatan P21 kepada para tersangka. Penanganan perkara dana kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan Timur Tengah Selatan tahun 2014 sampai 2015, memang kami sudah terima berkas perkaranya itu di tanggal 11 Juni 2024 setelah kami teliti baik untuk kelengkapan formin material ternyata belum lengkap. Kemudian tanggal 24 kami kasih petunjuk P19. Nah, sampai sekarang penyidik belum mengirimkan kembali petunjuk kami. Kami masih menunggu dan tetap berkoordinasi dengan penyidik terkait dengan petunjuk-petunjuk kami untuk dilengkapi. Samuel berharap kasus ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada halangan atau kendala sehingga kasus ini dapat tuntas sebelum pilkada serentak sehingga ada kepastian hukum bagi para terduga pelaku maupun masyarakat. Adapun kerugian negara pada perkara dugaan tindak pidana korupsi dana kapitasi Dinas Kesehatan tersebut cukup besar, yakni 4,9 miliar rupiah. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT.
Sementara itu pemirsa, untuk mengantisipasi terjadinya bencana dampak dari pembangunan bendungan Bayi Lambo, Balai Wilayah Sungai atau BWS NTT bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Nagekeo melakukan sosialisasi rencana tindak darurat atau RTD. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam menghadapi keadaan darurat akibat jebolnya waduk. Balai Wilayah Sungai atau BWS Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan kegiatan sosialisasi rencana tindak darurat atau RTD Waduk Embai Lambu Kabupaten Nagekeo. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BPBD Kabupaten Nagekeo dan para staf BPBD, unsur dinas terkait, LSM, camat dan para kepala desa yang masuk dalam wilayah terdampak. Kepala BPBD Kabupaten Nagekeo Agustinus Pone mengatakan tujuan dilaksanakannya sosialisasi rencana tindak darurat atau RTD Waduk Embai Lambo adalah untuk memberikan panduan kepada masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai atau das air sesa tentang tindakan apa yang harus dilakukan jika nanti terjadi situasi darurat akibat jebolnya waduk. Dengan sosialisasi RTD ini dapat menekan terjadinya korban jiwa dan bahaya lainnya. Sebanyak 17 desa kelurahan terdampak berdasarkan hasil kajian BWS dan BPBD. Wilayah-wilayah tersebut berada di Kecamatan Air Sesa Selatan dan Kecamatan Air Sesa. Jadi kegiatan yang sedang kita laksanakan adalah melakukan sosialisasi dan simulasi terhadap wilayah-wilayah terdampak dari adanya program strategis nasional, yaitu pembangunan Waduk Lambo di Bali, yang mana dari hasil identifikasi wilayah-wilayah yang akan terdampak yaitu ada 17 desa. Selain sosialisasi, BWS dan BPD akan melakukan simulasi penanganan bencana di wilayah terdampak bencana Waduk Embai Lambo. Hal ini penting untuk memberikan rasa aman dan langkah antisipasi terhadap warga yang terdampak langsung ketika terjadinya bencana. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT melaporkan. Saudara, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan bagi Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Para petani di Kabupaten Lembata sering menggunakan dosis pestisida yang berlebihan. Hal ini mengakibatkan kesuburan tanah berkurang hingga hasil panen tanaman seperti jagung, padi, dan sayur-sayuran tidak memenuhi aspek kesehatan. Penggunaan pestisida seperti sebuah keharusan di tengah transformasi teknologi pertanian modern. Selain menghadapi serangan hama, penggunaan pupuk kimia dan pestisida dianggap menjadi jalan cepat mencapai produktivitas pertanian. Meski demikian, penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan bisa menjadi bumerang bagi dunia pertanian di Kabupaten Lembata. Hal ini dikatakan penyuluh pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Benediktus Bingu Doge, dalam materinya yang diberikan saat kegiatan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata di Desa Posiwatu, Kecamatan Wulandoni pada Kamis 12 September lalu. Sebagian petani bahkan mencampur beberapa bahan kimia untuk meningkatkan daya racun untuk membasmi pestisida pada tanaman. Padahal penggunaan pestisida secara terukur, efektif, dan efisien sesuai standar bisa melindungi tanaman dari serangan hama. Kami seringkali masih menyalahi aturan dengan menggunakan pestisida kimia dalam dosis yang masih melebihi takaran dan bahkan mencampur beberapa jenis pestisida kimia dengan alasan meningkatkan daya racun pada hama dan penyakit tanaman, sehingga dosis yang digunakan seolah tidak diperdulikan lagi dengan asumsi agar OPT bisa dikendalikan. Ini sering terjadi. Di sisi lain, pegiat lingkungan hidup dan relawan Forum Pengurangan Risiko Bencana Acan Raring mengatakan penggunaan pestisida berapapun dosisnya
tetap mengurangi kualitas tanah pada lahan pertanian. Oleh karena itu, penggunaan pestisida nabati bisa menjadi solusi bagi petani yang cerdas iklim di dalam melindungi tanaman dari serangan hama. Penggunaan pestisida nabati meski menguras waktu yang lebih lama, namun merupakan salah satu solusi bagi petani dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Ngada, pemirsa. Dampak musim kemarau mulai terasa di sejumlah daerah di Kabupaten Ngada akibat kekeringan pada lahan pertanian tak ada hujan sehingga mengakibatkan tanah mulai mengalami keretakan. Para petani berharap musim hujan tahun ini dapat terjadi sesuai musimnya agar pengolahan lahan pertanian bisa dilakukan demi ketahanan pangan masyarakat. Musim kemarau bagi masyarakat Desa Genamere, Kecamatan Bajawa Utara, selalu dilanda kecemasan akibat ketiadaan sistem pengairan bagi persawahan milik warga. Seluas kurang lebih 70 hektar termaksud lahan perkebunan yang ditumbuhi tanaman pertanian umur panjang sebanyak 80 hektar yang didominasi tanaman kemiri sebagai penopang utama pendapatan masyarakat Desa Genamere. Keringnya lahan persawahan milik warga saat musim kemarau sudah terjadi sejak lama dan selalu menimbulkan kecemasan bagi masyarakat jika musim hujan tidak sesuai harapan seperti yang pernah terjadi pada tahun 2023 yang lalu, di mana masyarakat mengalami kekurangan stok pangan akibat kemarau panjang dan hanya mengandalkan bantuan pemerintah semata agar bisa bertahan hidup. Kaur Perencanaan Desa Genamere, Adrianus Vale menjelaskan bahwa setiap musim kemarau tiba, masyarakat pasti dilanda kecemasan akibat kekhawatiran terhadap ketersediaan pangan, sehingga bantuan pemerintah sangat penting termaksud pembuatan irigasi pertanian secara permanen agar dapat mengairi persawahan walau di musim kemarau. Sementara kalau untuk kekeringan di musim kemarau begini benar-benar kering total. Jangankan di musim kemarau, di musim hujan saja. Dalam 1 minggu itu hujan hanya 1 dengan 2 hari saja itu sawah tak ada hujan sudah bisa dikelola. Sementara kalau untuk stok pangan yang tersedia di Desa Genamere, ya di bulan Desember, Januari, Februari itu sudah krisis total untuk ketersediaan pangan. Paling mencukupi untuk dari bulan Juni, Juli sampai di November lah, itu untuk ketersediaan pangan di masyarakat ada. Masyarakat Desa Genamere tetap optimis jika ketersediaan pangan akan tercukupi karena bisa memanfaatkan dana desa untuk membeli beras yang ada di Bulog dan bantuan pemerintah lainnya jika dianggap perlu agar menjaga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Kelompok tani Sulamanda di Kabupaten Kupang memiliki cara tersendiri untuk mendapatkan pupuk sehingga tidak mengalami kesulitan saat memasuki musim tanam pertama dan kedua. Jika kelompok tani yang lain di Kabupaten Kupang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi saat memasuki musim tanam pertama dan kedua. Tetapi berbeda dengan kelompok tani Sulamanda di Desa Matair, Kecamatan Kupang Tengah. Kelompok tani Sulamanda ini memiliki cara tersendiri untuk mendapatkan pupuk sehingga tidak mengalami kesulitan saat memasuki musim tanam pertama dan kedua. Penasehat kelompok tani Sulamanda, Benyamin Kanuk, mengatakan kelompok tani Sulamanda merupakan salah satu kelompok tani di Desa Matair, Kecamatan Kupang Tengah yang beranggotakan 31 orang. Untuk mempermudah anggota mendapatkan pupuk, hal pertama yang dilakukan adalah para anggota kelompok sejak bulan September sudah melakukan rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK, yakni rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan untuk 1 musim atau 1 siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Kemudian memasukkan dalam ERDKK, selanjutnya anggota kelompok tani langsung membayar pupuk yang dipesan melalui ERDKK. Tentunya hal ini berbeda dengan kelompok tani yang lain yang membayar pupuk saat setelah menerima pupuk. Sedangkan kelompok tani Sulamanda langsung membayar pupuk sebelum pupuk tiba.
kelompok ini memiliki cadangan anggaran untuk membeli pupuk. Saat panen, anggota kelompok bersepakat mengumpulkan gabah untuk dijual dan uangnya dipakai untuk membayar pupuk. Dengan demikian, Poktan Sulamanda tidak kesulitan pupuk saat musim tanam. Bagi saya bahwa ketersediaan pupuk itu cukup memadai. Karena sebenarnya ini masing-masing kelompok tani punya anggaran dasar rumah tangga yang sebenarnya menyiapkan pupuk itu sendiri. Saya tidak tahu kelompok-kelompok yang lain, tapi kalau kelompok kami di Sulamanda ini, kami sudah mempersiapkan sejumlah anggaran melalui kelompok itu untuk menebus pupuk. Karena kami tahu bahwa kuota kami sudah ada. Jadi kami tidak perlu lagi kapan pupuknya datang lalu kami harus kumpul uang, kami tidak begitu. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan 4 pasangan bakal calon kepala daerah dinyatakan sehat jasmani dan rohani serta tidak menggunakan narkotika dan barang haram lainnya. 4 paslon layak untuk mengikuti proses tahapan pilkada selanjutnya. Tahapan pemilihan kepala daerah atau pilkada Kabupaten Nagekeo terus dilakukan sesuai tahapan proses yang ada. Proses pemeriksaan kesehatan pun telah dilakukan oleh 4 pasangan calon yang berlangsung di Rumah Sakit Ben Boy Kupang. Ketua KPU Kabupaten Nagekeo, Franciscus Huberwaso, menjelaskan proses pemeriksaan kesehatan terhadap 4 paslon pilkada telah dilakukan dan berjalan dengan aman dan lancar. Dari hasil pemeriksaan dinyatakan sehat jasmani dan rohani serta layak untuk mengikuti proses tahapan pilkada selanjutnya. KPU Nagekeo juga telah melakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen syarat calon. Dari hasil penelitian terdapat beberapa berkas yang harus diperbaiki oleh masing-masing paslon. Perbaikan berkas paslon yakni legalisir ijazah, pas foto, dan beberapa dokumen lainnya. Masyarakat diminta untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di Kabupaten Nagekeo. Dari hasil penilaian terhadap pemeriksaan kesehatan oleh tim penilai pemeriksaan kesehatan dalam hal ini Dr. Ben Boy Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Ben Boy Kupang terhadap 4 bakal calon baik bakal calon bupati maupun wakil bupati Nagekeo tahun 2024 itu semuanya dinyatakan memenuhi syarat kesehatan jasmani, rohani dan tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Ya, pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kupang menggelar rapat koordinasi bersama panitia pengawas kecamatan se-Kabupaten Kupang. Kegiatan rapat internal ini dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Kupang. Hal ini disampaikan anggota Bawaslu Kabupaten Kupang, Divisi Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Maria Yunita Sarina, ketika ditemui TVRI di ruang kerjanya. Menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini dihadiri pula 24 Panwascam se-Kabupaten Kupang. Kegiatan ini dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi pleno daftar pemilih tetap atau DPT yang direncanakan tanggal 20 September nanti. Data pemilih kita yang sudah diplenokan pada tingkat kecamatan itu benar-benar data pemilih yang akurat, data pemilih yang sudah bersih begitu, bersih dari pemilih yang tidak memenuhi syarat, maupun kita juga bisa mengakomodir semua pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak ada di dalam DPS kemarin. Jadi rapat kita bersama Panwascam itu memastikan beberapa hal itu, memastikan bahwa pemilih yang TNS dengan berbagai variannya itu betul-betul sudah bersih dari data pemilih kita yang akan ditetapkan menjadi data pemilih tetap pada tanggal 20 nanti. Rapat koordinasi hakikatnya ingin mendapat masukan dari sejumlah Panwascam sebagai bahan evaluasi selanjutnya yang nantinya akan dibahas dalam pleno DPT di tingkat kabupaten. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT.
Ya pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ikuti informasi berikutnya pemirsa. Sebanyak 950 ketua, sekretaris dan bendahara dari PPK dan PPS yang tersebar di 278 desa kelurahan, 32 kecamatan di seluruh Kabupaten Timor Tengah Selatan mengikuti bimbingan teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bagi atasan langsung dan bendahara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan di Aula Hotel Timor Megah, Kota Soe. Kasubag Pengelolaan Data dan Informasi Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Agustinus Y. Kabu menjelaskan tujuan BIMTEK ini adalah agar PPK dan PPS di lapangan dapat mempertanggungjawabkan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum kegiatan penyelenggaraan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Ia berharap agar seluruh ketua, sekretaris, dan bendahara dari PPK dan PPS dapat mampu memasukkan data laporan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu sehingga tidak menyulitkan mereka di lapangan sebelum pelaksanaan pilkada berlangsung. Kegiatan hari ini penyelesaian pengelolaan dan pertanggungjawaban LPJ untuk keuangan pemilihan serentak yang hadir di sini. Ketua PPK dan PPS, sekretaris PPK dan bendahara, lalu sekretaris PPS dan bendahara PPS. Untuk gelombang pertama ini berjumlah 439 orang. Diperkirakan 900 lebih orang. 900 lebih ya. Laporan pertanggungjawaban ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan proses ini dapat berjalan sebelum berakhirnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Demikian laporan Evan Baitanu, kontributor TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Kendati saat ini telah memasuki PIN polio dosis kedua, tetapi sasaran PIN polio dosis 1 di Kabupaten Kupang masih tersisa 1.618 anak. Pelaksanaan PIN polio tahap atau dosis pertama di Kabupaten Kupang berlangsung sejak tanggal 23 Juli 2024 lalu. Kemudian PIN polio dosis kedua berlangsung sejak tanggal 12 Agustus hingga saat ini. Namun, sasaran PIN polio dosis 1 di Kabupaten Kupang masih tersisa 1.618 anak. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Yoel Laitabun, mengatakan jumlah sasaran PIN polio di Kabupaten Kupang tahun 2024 sebanyak 53.645 anak. Kemudian, dalam pelaksanaan PIN polio tahap pertama hingga tanggal 17 September 2024 mencapai 92,0% atau masih tersisa 1.618 anak yang belum menerima vaksin tahap pertama. Sedangkan, untuk pelaksanaan PIN polio dosis kedua hingga tanggal 17 September 2024 sudah mencapai 82,0% atau tersisa 6.996 anak yang belum menerima vaksin dosis kedua. Yoel menambahkan, dengan progres capaian dosis pertama yang demikian, menempatkan Kabupaten Kupang pada posisi ketiga di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara, dengan capaian pelaksanaan PIN polio tahap kedua saat ini, menempatkan Kabupaten Kupang pada posisi keempat di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Kadis Yoel, baik PIN polio tahap pertama maupun tahap kedua di Kabupaten Kupang, saat ini Dinas Kesehatan melalui 27 puskesmas terus melakukan upaya vaksinasi polio untuk mencapai apa yang telah ditargetkan. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT melaporkan.
Ya pemirsa, jelang peringatan HUT lalu lintas yang ke-69 pada tanggal 22 September, Satlantas Polres ND menggelar berbagai kegiatan sosial sebagai wujud kecintaan kepada masyarakat. Kasatlantas Polres ND Ibtu Robibu menyampaikan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dilakukan menjelang HUT lalu lintas ke-69 seperti bakti realigi atau membersihkan rumah-rumah ibadah, penyuluhan air bersih, penyaluran sembako dan donor darah dengan bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia dan Dinas Perhubungan Daerah. Ia juga menyampaikan kegiatan ini dilakukan sebagai wujud kecintaan Satlantas Polres ND kepada masyarakat dan juga lebih dekat dengan masyarakat sesuai tema Polantas Presisi hadir menuju Indonesia Maju. Jadi dalam rangka hari ulang tahun lalu lintas yang ke-69, kami dari Satlantas ND melaksanakan dan sudah melaksanakan tentang kegiatan-kegiatan yang dimana sekarang ini kita lagi kolaborasi sama Dinas Perhubungan melakukan donor darah bersama membagi kegiatan sosial ini kepada masyarakat yang memerlukan. Untuk diketahui, perayaan HUT lalu lintas ke-69 akan digelar di halaman Mapolres ND pada tanggal 22 September 2024 pagi. Dari ND Obitani TVRI NTT. Saudara, saat ini lembaga pendidikan sedang serius menyediakan pendidikan layak dan ramah bagi anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk model pendidikan dasar bagi anak kelompok disabilitas yang diasuh oleh pihak Panti Asuhan Arkamister Duliona Watowiti, Desa Tiwatobi, Kecamatan Ilemandiri, Kabupaten Flores Timur. Sekolah ini membutuhkan sentuhan serius dari pemerintah maupun pihak donatur. Imelda Uran, salah satu tenaga pengajar di Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa tingkat dasar di Panti Asuhan Arkamister kepada TVRI menuturkan, upaya mandiri membangun sekolah bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Satuan Pendidikan tingkat dasar Panti Asuhan ini telah dilakukan sejak tahun 2021 dengan sejumlah keterbatasannya. Namun pihak pengelola panti dan tenaga pengajar terus berupaya untuk memberikan pendidikan yang layak dan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Panti Asuhan Arkamister, sekaligus berinovasi supaya menjadi lembaga pendidikan yang tak hanya memberikan layanan bagi peserta didik dengan menyiapkan ruangan khusus hingga menyiapkan modul dan perangkat penunjang pembelajaran di satuan pendidikan ini. Imelda pun berharap adanya dukungan dari pemerintah demi kelangsungan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus di lembaga ini dengan menyiapkan sarana prasarana yang ditunjang dengan alat pembelajaran yang memadai serta ketersediaan tenaga pendidik sehingga anak-anak di panti asuhan ini pun dapat menikmati model pembelajaran yang layak seperti pada lembaga pendidikan reguler lainnya. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Yang terpulih. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, pameran pembangunan dan pekan budaya Lembata telah memasuki hari kelima. Semua pihak termasuk OPD dan masyarakat diajak untuk terlibat dalam event yang digelar menyongsong hari ulang tahun Kabupaten Lembata. Berbagai tarian dan permainan rakyat tradisional ditampilkan kelompok Sanggar Seni selama event pameran pembangunan dan pekan budaya Kabupaten Lembata di Pantai Wulen Luo, Lewoleba, Kabupaten Lembata.
Event yang digelar menyongsong hari ulang tahun ke-25 otonomi daerah Kabupaten Lembata ini juga menghadirkan berbagai aneka pameran pembangunan dari Dinas Teknis dan hasil karya UMKM Kabupaten Lembata. Spirit persatuan atau Ta'an To'u digaungkan penjabat Bupati Lembata Paskalis Ola Tapobali sejak awal saat event ini digelar. Memasuki hari kelima event ini yakni Selasa 17 September 2024, Sanggar Budaya dari desa-desa di Kecamatan Omesuri menampilkan tarian tradisional dan berbagai permainan rakyat. Paskalis mengatakan pameran pembangunan ini merupakan upaya untuk mensosialisasikan kerja-kerja pemerintah agar dapat diketahui oleh masyarakat Lembata. Ia mengajak semua dinas teknis untuk terlibat aktif dalam pameran pembangunan ini, termaksud memberikan pelayanan kepada masyarakat di setiap booth yang dibuka di lokasi pameran. Jangan berpikir bahwa capek atau lelah. Bila perlu kaitan pelayanan publik, ada membuka stand di sini. Terutama OPD-OPD yang berkaitan dengan pelayanan publik. Membuka stand di sini supaya memusatkan semua pelaku atau semua masyarakat ke tempat ini untuk menikmati pelayanan yang diberikan. Menurut Paskalis, pameran pembangunan dan pekan budaya ini juga merupakan upaya untuk mengapresiasi sekaligus momentum untuk merefleksikan 25 tahun perjalanan otonomi daerah Kabupaten Lembata. Oleh karena itu, ia mengajak semua masyarakat untuk menjunjung dan menikmati semua mata acara event ini. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Masjid Raya Al-Mujahidin menggelar kegiatan sholawatan dan tablik akbar dengan penceramah Ustadz Abdul Qadir Al-Madani dari Sumatera Utara. Ratusan umat muslim hadir untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad 1446 Hijriah di Masjid Raya Al-Mujahidin, Kabupaten Belu. Mereka bersama-sama mengikuti ceramah dari Ustadz Abdul Qadir Al-Madani tentang jalannya kehidupan Nabi Muhammad. Dalam ceramah ini diselingi juga dengan penampilan dari kelompok anak muslim. Ustadz Abdul Al-Madani dalam tausiahnya menyampaikan perayaan Maulid Nabi Muhammad adalah untuk mengenal karakter dari Nabi Muhammad, perilaku, kepribadian, serta sunnah dalam menjaga kerukunan umat antar beragama. Ustadz Abdul Qadir Al-Madani berharap umat muslim dapat menerapkan dan mengimplementasikan hal-hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berlangsungnya peringatan Maulid Nabi, tahun ini tidak hanya menjadi momen untuk mengenang Nabi Muhammad SAW, tetapi juga sebagai sarana mempererat silaturahmi antar umat Islam hingga toleransi beragama, serta memperdalam nilai-nilai keteladanan Nabi di tengah kehidupan masyarakat modern saat ini. Yang ini sebagai tanda gembira atas kelahiran Rasul. Jadi ada simbol kebahagiaan apapun demi kelahiran Rasul, apa yang kita miliki diinfakkan, disedekahkan buat senang-senang ibadah seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari kita telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, setelah beliau menyampaikan sunnah-sunnah yang dianjurkan Nabi, mudah-mudahan dapat kita implementasikan, dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contoh yang beliau sampaikan tadi, apabila kita masuk ke dalam masjid, menggunakan kaki kanan, keluar masjid menggunakan kaki kiri. Kita masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri, keluar kamar mandi menggunakan kaki kanan. Kita masuk rumah kaki kanan, keluar rumah menggunakan kaki kanan. Hal-hal kecil ini yang disampaikan beliau adalah merupakan sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Karena beliau menyampaikan apabila kita melakukan satu sunnah, satu kebaikan dicatat, satu keburukan dan dosa kecil kita dihapuskan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi umat Islam, dan jangan lupa bahwa toleransi antar umat beragama sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Usai mengikuti ceramah, seluruh umat saling berbagi sedekah sebagai bentuk kebahagiaan atas kelahiran Nabi Muhammad. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak,
TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Ya saudara, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Giti Berkanis. Dan saya Revali Soai mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.